Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Salah satu, apakah ada yang bersedia memimpin doa? Bu, mau memimpin doa? Iya, Bu. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Terima kasih Mas Bu. Mantap, Bu. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan presentasi terlebih dahulu ya. Pipin, hadir Bu. Tina, hadir. Desti, hadir Bu. Agnes, hadir Bu. Iska, hadir. Gana, Kalen, Bowo, Adi, akan mati Bu. Oh ya. Oke. Jadi masuk semua ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bab baru, yaitu tentang pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Sebelum itu Ibu akan membacakan indikator pembelajaran kita. Yang pertama, menjelaskan konsep produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua, menjelaskan konsep pelaku-pelaku ekonomi yang terdiri dari rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Yang ketiga, menganalisis peran pelaku ekonomi. Dan yang terakhir, menganalisis model diagram interaksi antar pelaku ekonomi, baik 2 sektor, 3 sektor, maupun 4 sektor. Yang pertama yaitu kegiatan produksi. Minta tolong Mbak Desi dibacakan. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang bertujuan menghasilkan dan atau menambah nilai guna dari barang dan atau jasa. Pelaku dari kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Oke, baik. Terima kasih Mbak Desi. Jadi kegiatan produksi itu adalah kegiatan yang bertujuan menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Pelaku dari kegiatan produksi ini sering disebut sebagai produsen. Kemudian selanjutnya yaitu kegiatan distribusi. Minta tolong Mas Ganang dibacakan. Kegiatan distribusi adalah kegiatan yang menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen. Tujuan dari kegiatan distribusi adalah supaya barang atau jasa yang disalurkan dapat tersebar luas ke konsumen yang membutuhkan. Pelaku dalam kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Oke, terima kasih Mas Ganang. Jadi kegiatan distribusi yaitu kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen. Tujuannya yaitu untuk supaya barang atau jasa yang disalurkan ini dapat tersebar luas ke konsumen yang membutuhkan. Pelaku dalam kegiatan distribusi ini disebut distributor. Kemudian selanjutnya kegiatan konsumsi. Minta tolong Mbak Pipin dibacakan. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan dari kegiatan konsumsi adalah memenuhi kebutuhan umat manusia. Pelaku dari kegiatan konsumsi adalah konsumen. Oke, terima kasih Mbak Pipin. Jadi yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan dari kegiatan konsumsi ini adalah memenuhi kebutuhan umat manusia. Pelaku dari kegiatan konsumsi sering disebut sebagai konsumen. Jadi ya, itu ada 3 kegiatan ekonomi tadi ya teman-teman. Nah ini Ibu lihat kok rasanya pada lanjut semua kok, tidak bersemangat. Gimana kalau kita ice breaking terlebih dahulu? Teman-teman silakan berdiri dulu. Jadi di sini Ibu, Mas Ganang silakan. Di sini Ibu punya permainan. Ini untuk mengetes konsentrasi teman-teman semua. Jadi teman-teman nanti harus melakukan apa yang Ibu perintahkan. Misalnya pegang hidung. Kalian harus megang yang Ibu perintahkan supaya Ibu lakukan. Paham? Sampai sini? Oke, kita mulai ya. Gimana? Yang salah nanti dapat hukuman. Ya teman-teman. Oke, kita mulai ya. Teman-teman semua pegang hidung.
Yang telat juga dapat hukuman ya. Jadi harus konsentrasi harus. Bantuan aku telat ya, mau yang telat Oke, selanjutnya pegang kepala. Konsentrasi semua. Harus lihatin gurunya ya, konsentrasi. Pegang rambut temennya. Oke. Kok ada yang salah ya? Pegang lutut. Bagian atas. Konsentrasi ya teman-teman. Pegang telinga. Pegang kepala. Pegang dagu. Pegang siku. Pegang pipi. Oke, pegang leher. Oke, ibu rasa konsentrasi semua ya. Jadi tadi ada yang bilang nggak teman-teman? Mas Gana sama Mbak Agnes ya? Oke, kalau gitu Mas Gana sama Mbak Agnes silakan maju. Tenang, hukumannya nggak berat. Ya, teman-teman ada apa? Saran mau dihukum apa kira-kira? Buat pantun bu. Oke. Dari saran Mbak Desti yang nyanyi topik saya Bunda, tapi huruf vokalnya diganti O, I. Oke? Bisa kan? Bisa lah. Oke, bertiga langsung bareng-bareng aja. Kayak kedakan bu. Oke, ibu hitung ya, mulai ya. 1, 2, 3. Buat yang udah masih. Terima kasih teman-teman. Ya, fokus semua kan ini. Kalau gitu kita lanjut ke materi ya teman-teman. Selanjutnya yaitu membahas tentang pelaku ekonomi. Sebelumnya ibu akan membagikan modulnya terlebih dahulu. Belum bener nggak jalan. Di sini ibu ada 4 gambar. Kira-kira dari teman-teman ada yang tahu nggak kira-kira ini gambar apa aja? Yang pertama ini. Itu kegiatan tentang apa? Ini ibunya tuh lagi lagi membeli ya. Berarti ini bisa termasuk dalam pelaku ekonomi rumah tangga konsumen. Kalau yang ini kira-kira lagi ngapain ini ya? Lagi memproduksi ya ini. Jadi bisa dikatakan ini pelaku rumah tangga produsen. Kalau yang ini ada yang tahu nggak ini siapa? Itu menteri apa? Ya, berarti berhubungan dengan pemerintah. Jadi termasuk pelaku dari pemerintah. Sedangkan yang terakhir, kira-kira siapa yang ada? Masyarakat luar negeri. Itu dari keempat
Gambar ini berhubungan dengan materi yang akan kita bahas, yaitu pelaku ekonomi. Terdapat 4 pelaku ekonomi. Yang pertama, rumah tangga konsumen, kedua, rumah tangga produsen, ketiga, pemerintah, dan yang keempat, masyarakat luar negeri. Di sini Ibu ingin membagi teman-teman semua ke dalam 3 kelompok saja. Jadi nanti kelompok pertama menjelaskan rumah tangga konsumen, kedua produsen, dan ketiga pemerintah. Nanti yang luar negeri Ibu yang menjelaskan saja. Baginya urut sini aja ya, ini kelompok 1, 2, dan 3. Untuk tugasnya jelas teman-teman? Dari pengertian dan perannya. Ibu kasih waktu sekitar 5-10 menit. Silakan berdiskusi teman-teman. Ada yang mau ngambil kesusahan teman-teman? Iya. Turun maju Bu. Sudah selesai semuanya teman-teman? Apakah ada yang belum selesai? Oke, yang pertama Ibu minta kelompok 1 maju ke depan untuk menjelaskan tentang rumah tangga konsumen. Siapa yang mau maju? Yang pertama, rumah tangga konsumen. Pengertiannya, rumah tangga konsumen adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perannya yang pertama, menyediakan faktor-faktor produksi. Yang kedua, memperoleh imbalan atau kompensasi atas faktor produksi yang telah diberikan. Yang ketiga, bertindak mengkonsumsi atau membeli barang dan jasa. Dan yang keempat, membayar pajak kepada pemerintah. Terima kasih Mbak Rina. Kita beri aplaus ya teman-teman. Jadi Ibu ulangi, yaitu yang pertama rumah tangga konsumen. Pengertiannya, rumah tangga konsumen adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perannya ada beberapa. Yang pertama, menyediakan faktor-faktor produksi. Yang kedua, memperoleh imbalan atau kompensasi atas faktor produksi yang telah diberikan. Yang ketiga, bertindak mengkonsumsi atau membeli barang dan jasa. Dan yang terakhir, membayar pajak kepada pemerintah. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Saya mau bertanya. Oke, Mbak Desi, silakan. Faktor-faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumsi itu apa saja ya Bu? Dan kemudian imbalan apa yang akan didapat? Oke, terima kasih Mbak Desi untuk pertanyaannya. Oke, jadi faktor produksi itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama yaitu alam, kedua tenaga kerja, 3 modal, dan yang keempat skill. Yang alam itu contohnya jika kita mempunyai lahan tanah yang luas, kemudian kita menyewakan untuk perusahaan berproduksi, nanti kita akan mendapat imbal hasilnya dalam bentuk sewa. Sedangkan untuk yang tenaga kerja, jika kita melamar menjadi karyawan di perusahaan, nanti kita akan mendapat imbal hasil berupa upah atau gaji. Yang ketiga yaitu modal. Apabila kita menanamkan modal, nanti kita juga akan mendapat bunga. Dan sedangkan yang terakhir yaitu skill, di mana imbal hasilnya yaitu berupa laba. Apakah menjawab Mbak Desi untuk pertanyaannya?
Kalau begitu kita lanjut ke kelompok 2. Siapa yang mau mempresentasikan? Silakan Pak Abdan. Senangis tuh. Masih ya Pak? Yang kelompok 2 itu rumah tangga produsen. Pengertiannya itu rumah tangga produsen adalah rumah tangga ekonomi yang melakukan kegiatan produksi barang dan jasa dalam hal ini perusahaan sebagai produsen. Perannya itu menjual hasil produksi kepada rumah tangga, konsumen, pemerintah dan masyarakat luar negeri, membayar kompensasi atau balas jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi, memproduksi barang dan jasa, dan terakhir berkewajiban membayar pajak kepada pemerintah. Oke, terima kasih banget. Kita berikut ya Bapak-Bapak. Oke, benar yang dikatakan nomor 2 yaitu rumah tangga produsen itu adalah rumah tangga ekonomi yang melakukan kegiatan produksi barang dan jasa, dan dalam hal ini perusahaan sering disebut sebagai produsen. Perannya itu yang pertama menjual hasil produksinya kepada rumah tangga konsumen, pemerintah maupun masyarakat luar negeri, kemudian membayar kompensasi atau balas jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi, kemudian memproduksi barang dan jasa, dan tidak lupa berkewajiban membayar pajak kepada pemerintah. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau begitu kita lanjut ke kelompok 3. Siapa yang mau menjelaskan? Adana. Iya. Lanjut. Mungkin tuh. Harapan dulu. Rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah. Pengertiannya itu rumah tangga pemerintah merupakan pengangkut ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kepentingan publik. Perannya, yang pertama, itu untuk membelanjakan penerimaan negara untuk membeli kebutuhan pemerintah. Yang kedua, menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat luas dengan melakukan produksi barang dan jasa melalui BUMN. Yang ketiga, menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha. Yang keempat, menjaga stabilitas ekonomi dengan kebijakan-kebijakan ekonomi. Ya, sekian. Terima kasih. Terima kasih Mas Dani. Oke, ulangi ya. Jadi, rumah tangga pemerintah adalah pelaku ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kepentingan publik. Perannya antara lain, yang pertama membelanjakan penerimaan negara untuk membeli kebutuhan pemerintah. Lalu ada menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat luas dengan melakukan produksi barang dan jasa melalui BUMN. Yang ketiga, menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha. Dan yang terakhir, menjaga stabilitas ekonomi dengan kebijakan-kebijakan ekonomi. Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Ada Bu? Oke, Mbak Fikri. Saya mau bertanya, bagaimana cara pemerintah menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha? Oke, pertanyaan baru. Terima kasih Mbak Pipin. Sebelum Ibu menjawab, apakah dari teman-teman ada yang mau berpendapat terlebih dahulu? Kira-kira bagaimana cara pemerintah? Oke, Mbak Lina. Oh ya, dengan cara memperbaiki kualitas layanan perizinan dan penanaman modal, meningkatkan sarana dan prasarana, meningkatkan ekspor. Oke, benar yang dikatakan Mbak Ina. Antara lain yaitu meningkatkan prasarana dan sarana, lalu ada meningkatkan ekspor. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan pelatihan-pelatihan bagi para pemuda, kemudian meningkatkan UMKM dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu rumah tangga masyarakat luar negeri. Ibu akan jelaskan yaitu peranan masyarakat luar negeri dalam perekonomian sangat penting. Masyarakat luar negeri terlibat dalam perekonomian apabila suatu negara melakukan perdagangan internasional. Sehingga peran dari masyarakat luar negeri antara lain sebagai konsumen, kemudian sebagai produsen atau impor,
masyarakat luar negeri sebagai investor, dan yang terakhir sebagai sumber tenaga kerja asing. Oke, sampai sini apakah bisa dipahami teman-teman? Ya. Oke, kalau begitu kita lanjut materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu model diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Di sini ada 3 diagram, yaitu yang diagram 2 sektor, lalu ada diagram 3 sektor, dan diagram 4 sektor. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama yaitu diagram 2 sektor. Berarti kalau 2 sektor tuh kira-kira siapa saja pelakunya? Menurut teman-teman? Ya, rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Di mana di sini apa? Sebelum itu apakah ada yang mau menjelaskan, teman-teman? Tidak ada. Oke, kalau begitu Ibu yang menjelaskan ya. Jadi di sini rumah tangga konsumen itu memberikan faktor produksi ke dalam pasar input. Di sini terjadi pertukaran faktor produksi, di mana saat rumah tangga konsumen memberikan faktor produksi, mereka akan mendapat pendapatan dari rumah tangga produsen. Begitu juga yang dilakukan oleh rumah tangga produsen. Selanjutnya, pada pasar output atau pasar barang dan jasa, rumah tangga konsumen juga melakukan pembelian ke pihak rumah tangga produsen, sehingga dia mengeluarkan uang untuk membeli dan dia mendapatkan barang dan jasa dari produsen. Begitu juga pada rumah tangga produsen, di mana ia memberikan barang dan jasa kepada konsumen dan ia mendapatkan pendapatan dari konsumen. Teman-teman paham semua untuk yang 2 sektor? Oke, kita lanjutkan ya. Oke, kalau 3 sektor kira-kira apa yang membedakan dari 2 sektor? Mas Bowo? Pemerintah. Oke, Mas Bowo mau menjelaskan tentang pemerintah? Tadi kan sudah dijelaskan perannya, kira-kira berhubungan apa dengan perusahaan dan perusahaan? Kalau 3 sektor ini hampir sama dengan yang 2 sektor tadi, namun di sini pemerintah berperan. Dari rumah tangga ini peran pemerintah yaitu memberikan pajak dan jasa pelayanan. Sedangkan perusahaan, dan pemerintah ke perusahaan itu memberikan pajak barang dan pelayanan, uang dan jasa pelayanan. Oke, terima kasih Mas Bowo. Jadi benar yang dikatakan Mas Bowo, perbedaan 3 sektor dan 2 sektor itu terdapat pada rumah tangga pemerintah, di mana terdapat peran pemerintah memberikan pelayanan terhadap rumah tangga konsumen maupun perusahaan. Kemudian dari rumah tangga konsumen dan perusahaan, mereka juga berkewajiban membayar pajak kepada pemerintah. Sedangkan untuk aliran yang ini sama seperti 2 sektor yang tadi. Selanjutnya yaitu 4 sektor. Kira-kira apa yang berbeda dari 3 sektor tadi? Ketambahan apa? Oke, betul. Yaitu kalau 4 sektor, semua pelaku ekonomi ikut serta, yaitu ada rumah tangga konsumen, habis itu ada perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Di mana luar negeri ini yaitu perannya sebagai konsumen, sebagai produsen maupun sebagai tenaga ahli. Untuk 4 sektor ini apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada? Jadi paham semua ya? Ya. Oke, kalau begitu untuk melihat teman-teman paham semua atau tidak, Ibu ada sedikit pertanyaan. Yang pertama, kegiatan yang bertujuan menghasilkan dan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa merupakan pengertian dari kira-kira apa menurut teman-teman? Produksi. Oke, kita cek ya teman-teman. Oke, benar. Jadi kegiatan produksi itu menghasilkan atau menambah. Contohnya kalau kita mengubah kain menjadi pakaian, itu berarti kita melakukan kegiatan produksi. Kemudian selanjutnya membayar kompensasi atau balas jasa
atas penggunaan faktor-faktor produksi. Itu kira-kira merupakan peran dari rumah tangga apa, teman-teman? Membayar kompensasi atau balas jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi. Produsen. Oke, kita lihat ya, teman-teman. Ya, benar, rumah tangga produsen. Itu yang berkewajiban membayar. Kalau yang konsumen itu berkewajiban memberikan faktor produksinya kepada produsen. Oke. Yang terakhir, contoh dari kegiatan distribusi, kira-kira apa? Membeli baju kah? Membuat mana? Oke, pengiriman mebel. Kita lihat ya. Oke, benar sekali. Berarti untuk materi kali ini semuanya paham ya? Oke, karena waktu sudah mau habis, Ibu mau bertanya dulu, pembelajaran hari ini apakah berkesan, menyenangkan, atau membosankan? Oke, kalau begitu pembelajaran hari ini cukup sekian. Nanti Ibu akan mengirimkan tugas di LMS. Sebelum kita mengakhiri, apakah ada yang bersedia memimpin doa penutup? Oke, Mbak Agnes. Silakan, Mbak. Sebelum pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman untuk atensi hari ini. Selamat siang. Siang.